Soal nomor 11, diberikan persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Akar-akar persamaan ini adalah A dan B. Ditanyakan hasil dari 4A pangkat 3B ditambah 6A pangkat 2B. Kita faktorkan bentuk ini. Ya, biasanya pemfaktoran yang dikeluarkan adalah FPB, faktor persekutuan terbesar, yaitu 2A kuadrat B. Tapi di sini yang dikeluarkan adalah 2AB. Kenapa 2AB yang dikeluarkan? Karena AB adalah hasil kali akar-akar persamaan ini. Sama dengan negatif 3/2. Kemudian, karena A adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, maka berlaku 2A kuadrat tambah 3A dikurangi 3 sama dengan 0, atau 2A kuadrat tambah 3A sama dengan 3. Ya, jadi ini sama dengan 3. Diperkalikan, hasilnya negatif 9. Soal nomor 12, diberikan persamaan 1/4 X tambah akar X tambah 3 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah hasil kali semua nilai X yang memenuhi persamaan ini. Persamaan ini adalah persamaan kuadrat dalam akar X. Ya, persamaan kuadrat dalam akar X. 1/4 akar X kuadrat tambah akar X tambah 3 sama dengan 0. Karena persamaan ini persamaan kuadrat dalam akar X, maka akar X1 kali akar X2 sama dengan C/A 3/1/4 sama dengan 12. Ya, ini ekuivalen dengan akar X1 kali X2 sama dengan 12. X1 kali X2 sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. Soal nomor 13, diberikan persamaan kuadrat dengan koefisien X dan konstanta masih memuat nilai yang belum diketahui, yaitu A. Kedua akar persamaan ini lebih besar dari 1. Ditanyakan nilai-nilai A yang memenuhi. Soal ini tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Kedua akarnya dimisalkan dengan X1 dan X2. X1 tambah X2 sama dengan 2A, dan X1 kali X2 sama dengan A tambah 6. X1 lebih dari 1 dan X2 lebih dari 1, maka X1 tambah X2 lebih dari 2, dan X1 kali X2 lebih dari 1. X1 tambah X2 lebih dari 2, ya, berarti A lebih dari 1. X1 kali X2 lebih dari 1, A tambah 6 lebih dari 1, ekuivalen dengan A lebih dari negatif 5. Kedua interval ini diiriskan, hasil irisannya A lebih dari 1. X1 dan X2 haruslah merupakan bilangan real, ya. Jadi diskriminan lebih atau sama dengan 0.
B kuadrat dikurangi 4AC lebih atau sama dengan 0. Pertidaksamaan kuadrat dalam A. Ruas kiri difaktorkan untuk mendapatkan A pembuat 0, yaitu A sama dengan negatif 2 atau A sama dengan 3. Tanda ketidaksamaan lebih atau sama dengan koefisien A kuadrat positif, maka A yang memenuhi adalah A kurang atau sama dengan negatif 2 atau A lebih atau sama dengan 3. Diiriskan dengan A lebih dari 1, hasil irisannya A lebih atau sama dengan 3. Soal nomor 14. Diberikan persamaan kuadrat dengan koefisien X kuadrat A dikurangi 5, koefisien X negatif 4A, dan konstanta A dikurangi 2. Ditanyakan syarat bagi A agar kedua akar persamaan ini positif. Akar-akarnya dimisalkan dengan X1 dan X2, X1 positif dan X2 positif. X1 tambah X2 ya positif. 4A per A dikurangi 5 positif atau lebih dari 0. Nilai-nilai A yang memenuhi pertidaksamaan ini A kurang dari 0 atau A lebih dari 5. X1 kali X2 juga positif, ya A dikurangi 2 per A dikurangi 5 lebih dari 0. A kurang dari 2 atau A lebih dari 5. X1 dan X2 haruslah merupakan bilangan real, ya jadi diskriminan lebih atau sama dengan 0. B kuadrat dikurangi 4AC lebih atau sama dengan 0. A kurang atau sama dengan negatif 10/3 atau A lebih atau sama dengan 1. Nanti di materi pertidaksamaan aljabar, ya kita permahir cara menentukan himpunan penyelesaian sebuah pertidaksamaan. Jadi ketiga himpunan ini, ya ini himpunan, diiriskan untuk ya syarat bagi A agar kedua akar persamaan ini positif. Yang ini ya yang pertama dan yang kedua kalau diiriskan hasil irisannya ya ini A kurang dari 0 atau A lebih dari 5. Kalau digambar seperti ini. Kemudian himpunan ini kalau diiriskan, ya yang memenuhi kedua-duanya adalah A kurang atau sama dengan negatif 10/3 atau A lebih dari 5. Soal nomor 15. Persamaan kuadrat 2 dikurangi 5mx kuadrat tambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Akar-akarnya saling berkebalikan. Ditanyakan nilai M. Akar-akarnya dimisalkan dengan X1 dan X2. X1 kali X2
negatif 3 per 2 dikurangi 5M. X1 dan X2 saling berkebalikan. X1 sama dengan 1 per X2 atau X2 sama dengan 1 per X1. Dua bilangan saling berkebalikan, hasil perkaliannya sama dengan 1. Jadi X1 kali X2 sama dengan 1. Negatif 3 per 2 dikurangi 5M sama dengan 1. Negatif 3 sama dengan 2 dikurangi 5M. Negatif 3 sama dengan 2 dikurangi berapa? 2 dikurangi 5. Jadi 5M sama dengan 5. M sama dengan 1. Ya, untuk sifat akar saling berkebalikan, kita cukup menggunakan X1 kali X2. Kemudian kita tidak melibatkan diskriminan karena bukan bilangan real pun bisa saling berkebalikan, kecuali kalau dipersyaratkan bahwa kedua akarnya harus merupakan bilangan real, baru kita persyaratkan diskriminan lebih atau sama dengan 0. Soal nomor 16. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi AX dikurangi B sama dengan 0. Akar-akarnya saling berkebalikan dan salah satu akarnya merupakan bilangan bulat positif. Ditanyakan nilai terkecil yang mungkin untuk A dikurangi B. Kedua akarnya kita misalkan X1 dan X2. X1 dan X2 saling berkebalikan. X1 kali X2 sama dengan 1. Dari persamaan, X1 kali X2 sama dengan negatif B. Jadi, negatif B sama dengan 1. A dikurangi B sama dengan A tambah 1. Jadi, nilai A dikurangi B tergantung pada nilai A. A dikurangi B terkecil kalau A terkecil. Dari persamaan, X1 tambah X2 sama dengan A, atau A sama dengan X1 tambah X2. Salah satu akar dari persamaan ini merupakan bilangan bulat positif. Ya, jadi A terkecil kalau X1 sama dengan 1. Jadi A terkecil sama dengan 1 tambah 1. A dikurangi B terkecil sama dengan 2 tambah 1. Sama dengan 3. Soal nomor 17. Selisih akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi A sama dengan 0 adalah 8 per 3. Ditanyakan nilai A. Selisih akar-akar persamaan kuadrat dari rumus ABC kita bisa tulis seperti ini. Ini sama dengan akar D per A. Jadi, selisih akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai mutlak dari akar D per A. Persamaan ini, B kuadrat dikurangi 4AC
4 ditambah 12A. Jadi akar dari 4 tambah 12A per 3 sama dengan 8/3. 4 tambah 12A sama dengan 64. 12A sama dengan 60. A sama dengan 5.